Selamat pagi Pak Doni. Selamat pagi Mas Agung. Kembali lagi bersama kami di Beyond Education Podcast. Podcastnya yang terus berkembang dan terus bermanfaat. Amin, insya Allah. Oke, pada hari ini kita segar-segar Pak pagi kembali Pak. Ya, Bapak udah mulai segar nih. Iya, udah mulai Iya. segar nih. Kemarin-kemarin narasumber kita ini mendapatkan nikmat gitu, nikmat untuk menjalani istirahat dulu. Nikmat berupa sakit. Itu berupa sakit gitu kan. Oke, baik Pak. Pada hari ini kita ngomong setelah Bapak mendapatkan nikmat berupa sakit, apa nih yang akan diceritakan nih Pak? Ya, setelah mendapatkan sakit kemarin, terlintas dalam pikiran saya ada hal yang saya ingin sharing mengenai kegagalan di dalam kehidupan. Oh iya, emang sih banyak orang yang gagal ya Pak ya. Ya, Tapi ada yang bangkit lagi, ada yang enggak. Memang sebenarnya kegagalan yang dimaksud seperti apa sih Pak? ya jadi ya biasanya kan kita selalu berbicara mengenai kesuksesan ya. Kesuksesan itu adalah suatu hal yang absolut gitu. Betul. Suatu hal yang harus kita capai. Nah, tetapi ternyata ketika kita menuju ke kesuksesan, pasti ada hal-hal yang kita akan alami. Nah, biasanya hal-hal yang kita alami ini berupa kegagalan yang berulang. Iya, Nah, tapi masalahnya dari zaman kita anak-anak, remaja, jarang kita berbicara mengenai kegagalan. Ya, bagaimana kita menyikapi kegagalan, bagaimana kita menghadapi kegagalan, ya. Kapan kita harus bangkit dari kegagalan. Iya. Nah, ini jarang dibicarakan oleh orang-orang dewasa di sekitar kita. Kita hanya dituntut untuk selalu sukses dalam kehidupan. Iya, sukses gitu ya memang Ya. jagoannya. Iya betul. Sukses. Tapi ketika gagal, kita tidak diajari bagaimana menyikapinya dengan hal yang terbaik. Oh iya bener sih. Maksudnya memang orang-orang tuh emang sih kita harus menanamkan dalam diri kita sukses Pak ya. Iya. Tapi ke dalam di dalam perjalanan sukses itu mungkin ada beberapa kegagalan yang harus kita pelajari juga untuk menjadi sukses gitu kan. Pastinya ya. Emang cara-caranya untuk memahami kegagalan, untuk mengatasi kegagalan itu seperti apa sih Pak? Banyak cara ketika kita menyikapi kegagalan ya. Nah, ini yang seharusnya diajarkan dari usia kita sedini mungkin. Oh, jadi anak-anak juga seharusnya diajarkan Pak? Diajarkan bagaimana menyikapinya, ya. Iya. Bagaimana kita mengelola pikiran kita menghadapi kegagalan. Nah, karena kalau tidak diajarkan, akan sulit ketika kita menghadapi kegagalan pas di waktu dewasa. Jadi kayak kegagalan tuh kayak seperti apa? Pembiasaan gitu. Benar. Sesuatu hal yang ketika diajarkan dari waktu kita kecil, itu menjadi bumper kita. Ketika di depan kita dihadapi oleh kegagalan. Ya. Enak kan kalau kita memiliki bumper atau pelampung. Iya betul. Ketika kita menghadapi kegagalan di depan mata kita, kita tahu sikap yang terbaik harus bagaimana, ya. Menghadapinya bagaimana, berapa lama kita harus menghadapinya, menyikapinya, ya. Bagaimana kita harus bangkit lagi. Nah, ini yang tidak diajarkan. Akhirnya ketika dewasa mendapatkan masalah, mendapatkan tantangan dalam kehidupan, kebanyakan orang dewasa melarikan diri dari masalah. Oh, itu bisa jadi ketika kecilnya tidak diajarkan. Benar. Oh. Ya, karena kan manusia itu makhluk pembiasaan. Apa yang ulang-ulang itu Iya. yang dia Itu akan menjadi muscle di dalam otaknya.
Tetapi ketika itu tidak diajarkan, kita akhirnya jadi gagap menghadapi kegagalan. Ya. Atau kita terbiasa menyalahkan orang lain. Kondisi nih biasanya gagal itu gara-gara kamu nih, ya sih. Iya. Emang itu dari mulai kecil juga mulai terlihat ya Pak ya? Iya, harus diajarkan dari usia anak-anak. Makanya ketika saya mengelola sekolah ini, saya selalu bilang ke anak-anak didik saya, pas kamu tidak lulus misalnya dalam ujian sekolah, kamu tidak usah malu, tidak usah yang namanya berputus asa. Lu nggak lulus itu suatu hal yang wajar. Yang nggak wajar kalau kamu lulus tapi dengan cara yang tidak baik. Misalnya kamu mencari kunci jawaban, ya menyontek. Itu kan hal-hal yang negatif. Iya betul. Kenapa kamu melakukan hal seperti itu? Karena kamu tidak siap untuk gagal. Iya. Ya. Padahal di dunia sekolah itu harus diajarkan mindset bagaimana menerima kegagalan. Iya. Karena kalau tidak diajarkan, kasihan nanti anak-anak akan akan menolak, disebut gagal. Iya, akan minder lah gitu ya. Ketika Mereka minder, gitu. melarikan diri. Pas ada masalah di depan mereka. Betul. Ya ini tidak boleh mereka lakukan karena pas mereka masuk ke masyarakat, terjun di dunia yang real, yang ada di masyarakat, kan nggak mungkin kita tidak menghadapi kegagalan. Iya, masa kita sukses terus gitu ya? Ya. Pasti ada salah-salahnya gitu ya. Benar. Nah ini yang tidak diajarkan di usia anak-anak, di usia remaja. Bagaimana sih menyikapi kegagalan? Bagaimana sih kita harus berkompromi dengan kegagalan? Bagaimana sih kita harus bangkit dari kegagalan? Nah ini yang saya pikir ini harus kita bahas di pagi hari ini. Oke, jadi mulai dari yang awal dulu ya Pak. Bagaimana cara menghadapi atau menyikapi kegagalan Pak? Atau menanamkan kepada anak biar anak itu mulai terbiasa dengan yang namanya kegagalan. Karena kan setahu saya nih ya, ketika anak itu gagal ya atau di sekolah-sekolah gagal ya pasti mendapatkan punishment yang tidak enak. Nah ini memang harus ada kerjasama dulu antara orang tua dan sekolah. Harus ada frekuensi yang sama antara di rumah dan di sekolah dalam menyikapi kegagalan. Karena apa? Ketika di sekolah kita ajarkan anak-anak untuk menerima kegagalan dengan sikap terbaik. Tapi di rumah ketika gagal dimarahin lagi. Malah dimarahin. Iya betul. Kamu diajarin apa di sekolah? Nah, akhirnya anak-anak ini banyak yang bingung. Di sekolah diajarkan bagaimana menyikapi kegagalan dengan baik, tapi di rumah dihancurkan. Nah, di sini memang harus ada kolaborasi. Situ ya. Ya, antara pihak sekolah dengan pihak di rumah. Oke, tapi untuk maupun pihak sekolah atau maupun pihak yang di rumah menanamkan rasa untuk anak agar bisa menyikapi kegagalan itu mulai dari apa sih Pak? Maksudnya dari mulai dari mana sih gitu? Simple. Ya. Jadi ketika anak berbuat kesalahan, maklumi. Ya. Iya. Kasih tahu baik-baik kesalahannya seperti apa. Tunjukkan kesalahannya di mana. Dan kasih tahu cara untuk memperbaikinya bagaimana. Ya. Jangan didiamkan. Iya. Ya. Atau malah kita pas anak bikin kesalahan atau mereka bikin suatu hal yang salah, mereka tidak ditegur, mereka dibiarkan gitu aja. Atau malah kebalikannya, mereka dimarah-marahi. Kasih tahu bagaimana mereka menyikapi kesalahan yang mereka perbuat. Jadi diberi motivasi gitu ya. Ya. Kasih motivasi mereka bahwa wajar manusia bikin kesalahan. Ya, harus dikasih paham gitu ya. Kasih pemahaman karena mereka belum punya database itu. Iya, yang mereka tahu cuma ketika salah dimarahin gitu ya gitu aja. Itu yang penanaman harus kita ubah
cara-cara seperti itu. Iya, kebanyakan seperti itu, Pak. Nah ini jangan hal yang sudah menjadi tradisi yang negatif dilanjutkan. Iya, betul. Nah, kita harus putus hubungan dengan cara-cara yang salah seperti itu. Karena kasihan anak-anak yang ketika gagal mereka tidak bisa menerimanya dengan lapang dada. Karena untuk sukses itu pasti kita harus melewati kegagalan. Yeah. Bagaimana anak ingin sukses, tapi mereka melewati kegagalan, dia takut. Ya, sulit akan tumbuh yang namanya orang-orang sukses yang baru di Indonesia ini. Kalau anak-anak ini tidak dipersiapkan untuk menerima kegagalan dengan baik, terutama di mental ya, Pak ya. Ya, jadi mindsetnya dulu dibenarkan, karena mental itu tergantung mindset kita. Mindsetnya iya, membentuk mindset apa? Mental itu dari mindset. Gitu. Benar. Ya, kalau misalnya setiap anak bikin kesalahan, terus kita kasih tahu ke mereka bahwa hal itu wajar, setiap orang bikin kesalahan. Yang penting kamu koreksi kesalahan kamu apa dan kamu memperbaiki dan kamu lanjutkan lagi. Biasanya kalau kasih kesalahan itu, Pak, kalau misalnya kita melakukan kesalahan di depan umum ya di sekolah, biasanya sih yang terjadi adalah diperlihatkan kesalahannya ke khalayak banyak. Nah, itu. Iya, saya di setrap di tengah lapangan gitu kan, terus saya sering, Pak. Sama. Seperti itu, jadi wah ini Setrap depan kelas, angkat kaki satu, ya kan? Ternyata model-model seperti itu membuat mental itu mempermalukan. Iya. Itu tidak memperbaiki kesalahan, malah yang saya takutnya anak itu jadi dendam. Dia merasa dipermalukan di depan orang banyak. Nah, misalnya guru atau orang tua marahin anak di depan orang-orang, ya. Dia pengennya istilahnya memberitahukan ke anak bahwa hal yang kamu lakukan ini salah, tapi caranya masih banyak kok cara-cara elegan ketika kita ingin memberitahukan kesalahan anak itu di mana. Ya. Nah, untuk tidak mempermalukan mereka. Jangan kita lihat usianya masih anak-anak, mereka tidak punya harga diri, salah itu. Setiap orang pasti punya harga diri. Ya. Nah, tapi kita tidak menyadari gitu. Kita pikir anak-anak ini kayak lembaran kosong yang tidak memiliki akal pikiran sama sekali. Iya, coret-coret senatnya gitu ya. Nah, ini yang harus kita ubah pola-pola didik kita seperti itu gitu. Iya, jadi memang dengan cara seperti itu anak-anak jadi bisa menyikapi atau siapapun ya, Pak ya, orang dewasa juga dan lain-lainnya ketika menghadapi kegagalan itu memiliki sikap yang terbaik gitu dalam dirinya. Harus diberikan kayak database tentang bagaimana menyikapi kegagalan, ya. Bagaimana kita mengevaluasi kegagalan kita, belajar dari kegagalan gitu ya. Terus berapa lama kita harus bisa bangkit lagi setelah kita menghadapi kegagalan. Betul. Nah, jadi ketika database itu kita berikan ke anak akan siap pas dia harus menerima kegagalan. Kita harus kasih pemahaman gitu. Kasih pemahaman. Paham gitu. Nanti dengan dia paham, timbul rasa percaya diri. Nah, jadi ketika mereka dewasa, mereka menghadapi masalah, mereka udah akan berdamai dengan masalah, dengan kegagalan. Iya, minimal mereka bisa berdamai dengan dirinya sendiri aja gitu. Iya. Nggak takut atau nggak mental illness atau gimana. Gitu. Minimal dengan dirinya sendiri mereka sudah oke lah gitu. Ini Pak, permasalahannya kalau misalnya orang itu terlanjur gagal. Iya, gimana nih ketika kita ingin memotivasi orang yang terlanjur gagal, bukan yang belum gagal ya, tapi terlanjur gagal, dia udah terpuruk banget gitu Pak. Nah, bagaimana kita memberikan sebuah motivasi atau influence kepada orang itu sehingga orang itu menjadi bergairah lagi gitu Pak? Bagaimana? Yang pertama, kita harus punya
hubungan yang baik dulu dengan orang tersebut. Jadi nggak bisa tiba-tiba nasihatin gitu. Iya, nggak bisa. Kalau kayak gitu yang ada siapa sih? Iya. Oh iya. Nggak bisa, jangan sok-sok jadi motivator gitu. Iya betul. Ya. Terus kita harus memiliki hubungan yang baik dulu dengan orang tersebut. Membangun hubungan membangun hubungan yang baik. Ada trust di situ. Jadi ketika kita menasehati atau memberikan arahan, orang tersebut mau mendengar. Nah, ini masalahnya kita kadang lupa. Asal kita memberikan nasihat karena niat kita baik, tapi kita tidak melihat hubungan kita sudah seberapa dekat dengan orang tersebut. Iya. Nah, akhirnya ya masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Nah, di sinilah kita harus peka terhadap siapa orang di depan kita. Jangan kita maksudnya baik, tapi actionnya kurang baik. Caranya gitu. Caranya kurang baik. Iya sih, kebanyakan memang orang itu nggak tahu tuh, jadi sok-sok ya mungkin memang betul orang itu memiliki data kebenaran ya Pak. Tapi ketika data kebenaran itu dia paksakan masuk kepada seseorang yang belum kenal, jadi jatuhnya kayak apa ya, kayak ngeledek atau kayak menggurui atau apa sih? Iya, kita harus align dulu dengan orang yang kita ingin berikan motivasi. Ketika kita align, nah baru kita beritahukan secara baik-baik. Tetapi kita juga jangan sampai punya ekspektasi terlalu tinggi. Oh, itu yang ketiga tuh ya. Yang pertama kan kita harus align dulu, terus berikan motivasi, terus jangan ekspektasi terlalu tinggi. Iya, jangan kita ingin langsung berubah. Jadi semangat gitu. Biasanya kan kayak gitu tujuannya Pak. Kan kita nggak menghadapi satria baja hitam gitu kan. Kita menghadapi satria baja putih gitu. Oh iya, benar-benar. Jadi ya memang kondisinya seperti itu ya Pak, manusia Pak ya. Jadi ketika menghadapi kegagalan itu pasti dia ada butuh pemulihan waktu lah gitu ya. Iya, pasti. Berkontemplasi. Kira-kira berapa lama sih Pak kalau yang kayak gitu Pak? Kalau yang udah gagal terus bangkit lagi? Tergantung masing-masing orang ya. Kalau orang tersebut paham agama, insya Allah dia akan cepat bangkit. Karena dia tahu bahwa masalah kegagalan, kesalahan itu memang sudah hukum alam yang diberikan Tuhan kepada kita. Karena dia tahu dunia itu tempatnya ujian. Nah, kalau tempatnya ujian, apa yang biasa kita hadapi? Pasti kan permasalahan. Betul. Dan ketika kita menghadapi permasalahan, kita membuat kesalahan, ya wajar. Yang penting kita mau bangkit dari kesalahan kita. Oh, ternyata ada faktor agama juga di situ, Pak. Pastinya. Nah, ini yang sangat disayangkan ketika di sekolah kita diajarkan agama, atau ketika kita manggil guru ngaji, kita belajar agama, jarang pemahaman tersebut diberikan kepada anak-anak. Ya, tapi tentunya dengan bahasa yang mereka pahami. Ya, kalau dunia ini tempat ujian, jadi yang penting kamu tahu itu, bahwa berbuat hal yang salah itu wajar. Nextnya, ya kamu harus bangkit lagi. Karena Tuhan ingin melihat siapa hambanya yang benar-benar istiqomah di dalam kehidupannya. Benar juga ya, jadi faktor spiritual itu memang bisa mempercepat atau memang tergantung dari itu. Dia gagal bangkitnya cepat atau lambat gitu ya Pak ya. Benar. Itu membuat kita nggak kaget gitu. Pas menghadapi masalah-masalah, rintangan-rintangan di depan kita. Kalau itu tidak diberikan pemahaman itu, kita malah merasa bahwa ini 100% emang kebodohan saya. Oh iya, tadi yang kayak gitu kan, ada yang kayak apa ya, overthinking gitu Pak. Iya.
akhirnya akan sulit gitu. Kita mau bangkit. Betul. Kita akan memiliki mindset nelongso yang akan begitu lama. Nah, kita merasa bahwa ini kesalahan saya. Saya harus bertanggung jawab 100% akibat kebodohan saya. Dan akhirnya untuk dia mau bangkit lagi, dia akan memiliki perjuangan yang luar biasa gitu untuk berkompromi dengan dirinya.